Perkenalkan, saya Anggreni Mulyana dengan NPM 211000051 dari kelas B Fakultas Hukum 2021. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Pak Hanswar Wijanarto, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus pemerkosaan dan pembunuhan Eno Fariha. Yang pertama, ada definisi kejahatan dan tindak pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum, kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP. Kejahatan secara sosiologis adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan secara psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercakup dalam undang-undang. Hukum dalam berbagai bahasa. Yang pertama ada dalam bahasa Inggris, yaitu law, Belanda recht, Jerman recht, Italia diritto, Prancis droit, bermakna aturan. Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum, tunggal, ahkam, jamak, yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan, atau peraturan. Selanjutnya, hukum pidana menurut Gary Meir. Hukum pidana terdiri atas norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh bentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahat tersebut. Sebelum tindakan yang kejam itu dimulai, pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan pembunuh itu sendiri. Antara lain adanya juga dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban. Juga bisa pelaku dibayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karena alasan tertentu. Selanjutnya ada kronologi kasus pembunuhan menurut Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan kronologi yang diambil dari putusan pengadilan pertama Rahmat Arifin. Kejadian perkara terjadi di Mes Wanita PT Polita Global Mandiri yang beralamat di Kampung Jatimulya, RT 1 RW 4, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, saat salah satu terdakwa, yaitu Rahmat Alim, menghubungi korban pada tanggal 12 Mei 2016 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat atau setelah ujian akhir nasional. Korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di mes korban, yaitu mes wanita PT Polita Global Mandiri. Selanjutnya pada pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sekitar pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Barat, Rahmat Alim alias terdakwa tiba di mes korban. Rahmat Alim kemudian masuk ke kamar korban yang posisinya saat itu pintunya tidak terkunci. Setelah itu, Rahmat Alim dan korban pun saling berbincang-bincang. Tak lama kemudian, Rahmat Alim menciumi pipi korban, setelah itu membuka baju dan resetting celana jeans pendek yang dikenakan dengan maksud untuk menyetubuhi korban. Namun, korban menolak dengan alasan takut hamil. Karena kecewa dan tersinggung akan ucapan yang diucapkan oleh korban, Rahmat Alim pun keluar sembari memakai pakaiannya kembali dan berjalan ke halaman depan mes wanita, antara mes wanita dan mes pria PT Polita Global Mandiri. Pukul setengah 1 malam waktu Indonesia Barat, tanggal 13 Mei 2016, Rahmat Alim bertemu dengan Rahmat Arifin. Kemudian Rahmat Arifin bertanya kepada Rahmat Alim mengenai orang yang telah ditemui oleh Rahmat Alim, alias Indah. Rahmat Arifin meminta Rahmat Alim untuk menjabarkan korban, dan ia menjawab orangnya tinggi dengan gigi gingsul. Sekitar pukul
12:45 waktu Indonesia Barat, Imam Hapriyadi alias salah satu terdakwa lainnya berhenti di hadapan Rahmat Alim menggunakan motor Suzuki Satria berwarna hitam. Rahmat Alim langsung memanggil Imam Hapriyadi dan dijawab dengan oh saja. Setelah itu Rahmat Alim akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar korban bersama dua terdakwa lainnya. Ketiga terdakwa di mes, yaitu sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Rahmat Alim mendahului masuk karena melihat kondisi pintu kamar yang tidak dikunci dan korban telah tertidur. Melihat hal tersebut, Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi langsung masuk ke dalam kamar korban. Dan ternyata kedua terdakwa itu mengetahui dan mengenali korban. Di mana Rahmat Arifin yang sakit hati karena selalu dikatakan jelek oleh korban dan memiliki dendam. Sedangkan Imam Hapriyadi merasa kesal dan dendam juga karena SMS dan telepon tidak ditanggapi oleh korban. Kemudian Imam Hapriyadi mengambil bantal yang berada di sisi kiri korban dan menutup wajah korban dengan bantal dan menyuruh Rahmat Alim untuk mengambil pisau. Rahmat Alim yang disuruh untuk mengambil pisau ternyata tidak menemukan apapun di dapur korban. Oleh karena itu, dia pun keluar dari mes wanita menuju sebuah bangunan rumah yang belum selesai yang berjarak hanya 12 meter dari mes wanita. Rahmat Alim mengambil cangkul yang berada di dekat tempat sampah yang berada di samping bangunan rumah tersebut. Rahmat Alim dititah kembali oleh Imam Hapriyadi untuk mencangkul korban. Karena mencangkul korban. Kemudian Rahmat Alim pun mencangkul korban Eno Farihah ke arah kepala sebanyak 1 kali, mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar. Setelah itu, Rahmat Alim pun keluar dari kamar, meletakkan cangkul di sebelah kiri korban karena melihat korban terluka akibat perbuatannya. Setelah itu, Rahmat Arifin melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban. Terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina korban selama kurang lebih 2 menit dan mengeluarkan sperma di bagian selangkangan korban dalam keadaan korban sudah tidak dibekap oleh Imam Hapriyadi. Kemudian Imam Hapriyadi kembali membekap korban dengan bantal karena korban ternyata masih bergerak. Imam Hapriyadi membawa satu garpu yang sudah ia taruh di saku kiri celananya. Kemudian menggores dan menyayat wajah korban sebanyak 3 kali. Setelah itu Rahmat Alim kembali masuk ke dalam kamar dan melihat wajah korban yang terlilit oleh kain dan bantal yang berlumuran darah. Posisi Rahmat Arifin pada saat itu berada di atas paha korban yang sudah tidak berdaya. Kemudian Imam Hapriyadi memutuskan untuk menggeser tangan korban ke atas kepala korban. Selanjutnya, karena Rahmat Alim merasa tersinggung dengan ucapan korban sebelumnya, memutuskan untuk membuka dan memegang paha sebelah kanan korban hingga posisi terbuka lebar dan sedikit diangkat, kemudian dalam posisi agak jongkok mendorong kaki sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya. Terdakwa memasukkan gagang cangkul yang berwarna coklat ke dalam kemaluan korban dengan cara mendorong gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban menggunakan kaki kirinya dengan sekuat tenaga hingga tangan anak Rahmat Alim terciprat darah korban. Terdakwa yang mencangkul adalah Rahmat Arifin. Setelah itu Rahmat Arifin menutup wajah, payudara, perut, dan bagian kemaluan korban dengan menggunakan kain-kain atau baju yang ada di sekitar kasur korban, sedangkan anak Rahmat Ali melepaskan pegangan dari sebelah kanan korban.
Revisi pada sebelumnya, Rahmat Alim juga menggigit puting susu sebelah kiri korban, kemudian baru melaksanakan aksi pencangkulan terhadap korban. Kemudian Rahmat Alim mengambil 1 unit handphone merek Prince milik korban yang berada di sebelah pinggang kanan korban menggunakan tangan kiri, karena saat itu tangannya telah terciprat darah korban akibat gagal cangkul yang dimasukkan ke kemaluan korban. Setelah itu, Rahmat Ali memasukkan handphone tersebut ke dalam celananya. Kemudian keluar menuju kamar mandi tengah yang berada di lingkungan mes wanita untuk mencuci tangan dan kaki guna membersihkan cipratan darah. Rahmat Ali melihat ke arah kamar korban di mana saat itu Imam Hapriyadi dan Rahmat Arifin masih berada di dalam kamar korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, Imam Hapriyadi mengunci engsel dari luar masing-masing pintu yang berada di mes wanita PT Polita Global Mandiri. Sedangkan Rahmat Arifin mengunci pintu kamar korban dari luar dengan gembok yang diambil dari dalam kamar korban, lalu membuang kunci gembok tersebut. Setelah itu, ketiga terdakwa meninggalkan mes wanita PT Polita Global Mandiri. Berikut adalah beberapa barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 buah handphone merek Prince berwarna putih iris biru, kemudian 1 buah baju kaos warna hitam, 1 buah celana levis pendek warna hitam, 1 buah sandal warna hijau, 1 buah cangkul warna coklat, 1 buah HP cherry warna hitam, 1 buah baju warna kuning, 1 buah celana levis warna biru, 1 buah jaket warna hitam, 1 buah sandal warna silver, 1 buah celana dalam warna silver, 1 buah garpu warna silver mata 3, 1 buah HP Nokia XL warna hitam, 1 buah baju kemeja warna merah strip abu-abu, 1 buah jaket warna hitam, 1 buah kolor boxer warna abu-abu, 1 buah baju oblong warna hijau, 1 buah HP Samsung GT hitam, 1 buah bantal motif batik berwarna krem dirampas untuk dibesarkan, dan yang terakhir 1 unit sepeda motor Satria FU warna hitam dirampas untuk negara. Menimbang unsur dari pasal ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Unsur siapa? Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, perbuatan pidana. Di persidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa membenarkan bahwa ia orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut. Hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa Rahmat Arifin tidak terdapat kesalahan, error in person, dalam menghadirkan terdakwa ke persidangan. Unsur dengan sengaja menimbang bahwa jika dilihat dari sasaran perbuatan terdakwa dan juga Imam Hapriyadi serta Rahmat Alim yang memperkosa korban yang sudah dalam keadaan sekarat serta yang memegang dan membuka selangkangan paha korban untuk memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluan korban sehingga menembus rongga perut dan rongga dada yang merusak organ vital bagian dalam tubuh korban. Hal ini jelas membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan niat, secara sadar, dan dikehendakinya serta diketahui akibat yang timbul pada diri korban. Dan dengan itu, menurut majelis unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, bahwa dengan keluarnya Rahmat Alim untuk mencari senjata tajam tersebut, ada tenggang waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang untuk memikirkan apakah terdakwa akan melakukan sesuatu, apakah terdakwa akan melakukan suatu perbuatan untuk menghabisi nyawa korbannya atau membatalkan niatnya itu. Akan tetapi tidak digunakan terdakwa. Menimbang bahwa dari fakta tersebut, menurut majelis, apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dikatakan direncanakan terlebih dahulu dengan maksud untuk menghabisi nyawa korban hingga dengan demikian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah dapat dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum. Unsur menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain. Menimbang
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Imam Hapriyadi serta Rahmat Alim, korban Eno Farihah meninggal dunia, di mana peran terdakwa yang memperkosa korban dalam keadaan sekarat dan memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluan korban dengan cara terpaksa mendorong dengan kaki kirinya dengan kuat, sehingga tangan Rahmat Alim terciprat darah korban dan gagang cangkul masuk hampir ke seluruh tubuh korban menembus rongga perut dan rongga dada, dan terdakwa juga menggigit puting susu korban sebelah kanan sebagaimana surat bukti yang diajukan, yaitu Surat Keterangan Kematian nomor 472-12-12-55-IPJ-5-2016 yang ditandatangani oleh Dr. Evi Untoro, SPF, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Kemudian visum et repertum. Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan visum et repertum nomor P.02-038-5-2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Evi Untoro, SPF, dengan kesimpulan yang pertama, pada pemeriksaan korban, mayat perempuan berusia kurang lebih 20 tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudut mata kirinya, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisi depan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata dengan patah tulang rahang kanan bawah dan patah berkeping tulang pipi, luka terbuka dangkal, luka lecet gores, dan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher, dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula pada bagian dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan korban, luka lecet, tekan terputus kecil-kecil dikelilingi memar yang pola gambarannya sesuai dengan pola luka akibat gigitan manusia. Pada lubang kemaluan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dengan pendarahan akibat kekerasan tumpul dan tampak gagang cangkul yang masih melekat pada luka. Yang kedua, pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul, peritoneum, rongga perut, merobek penggantung usus besar isi kanan, merobek organ hati, merobek sekat rongga dada kanan, diafragma, merobek organ paru kanan bagian atas sisi bawah, berakhir di iga kelima dada kanan disertai pendarahan pada rongga dada sejumlah 200 cm3 dan pendarahan pada rongga perut sejumlah 300 cm3. Yang ketiga, sebab kematian pasti diakibatkan kekerasan tumpul berupa gagang cangkul yang melalui lubang kemaluan, menembus rongga panggul, rongga perut, merobek hati, merobek sekat rongga dada kanan, merobek baga atas sisi bawah paru-paru kanan sehingga mengalami pendarahan. Yang keempat, kekerasan tumpul pada dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan merupakan kekerasan seksual atau perbuatan cabul pelaku terhadap korban, dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian pada korban. Hasil pemeriksaan CT scan nomor foto 71-ver. Hasil pemeriksaan CT scan nomor foto 71-PER-5-2016-ML yang ditandatangani oleh Dr. A. Munir, SPRAD, dokter pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto, dengan hasil tampak gambaran benda padat berbentuk panjang yang densitas kayu, gagang pacul yang masuk mulai kafum pelvis abdomen, tampak kafum toraks sisi kanan yang merusak atau menembus organ genitalia dan liver lobus kanan, menembus diafragma kanan dan paru kanan disertai pendarahan indera abdomen dan kafum toraks terutama kanan serta pneumotoraks kanan. Ginjal kanan kiri intak, lien intak. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Selanjutnya, unsur dilakukan secara bersama-sama. Menimbang dari rangkaian perbuatan yang telah dipaparkan menurut majelis perbuatan terdakwa, yaitu Rahmat Arifin, Imam Hapriyadi, dan Rahmat Alim, tersebut telah terdapat suatu kerjasama yang erat di antara ketiganya dengan niat untuk menghabisi nyawa korban sehingga korban meninggal dunia,
sehingga unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum. Putusan pengadilan pertama. Yang pertama ada untuk Rahmat Arifin, mengingat dan memperhatikan akan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1980 tentang KUHP, serta ketentuan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya ada Imam Hapriyadi. Pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1980 tentang KUHP, serta ketentuan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ayat ke-1 berbunyi, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Dan ke-1 berbunyi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pasal 285 KUHP. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Putusan pengadilan pertama memutuskan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap dua terdakwa, yaitu Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi. Sedangkan untuk Rahmat Halim dipidana dengan penjara 10 tahun karena masih di bawah umur dan dilindungi oleh pasal perlindungan anak. Saya setuju dengan putusan pengadilan pertama. Hal yang dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Hukuman mati merupakan hukuman yang sesuai dengan para terdakwa. Bagi sebuah kasus dengan putusan yang dapat memuaskan keluarga korban, merupakan salah satu perwujudan dari keadilan yang diimpikan oleh seluruh rakyat. Saya, Anggreni Mulyana, dari Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menyaksikan presentasi mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan Eno Fariha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.